Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Rachma Ayu, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam B, Stanbook 2021. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah hadis yang diampuh oleh Bapak dosen Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin, LCMA. Baik, langsung saja kita masuk ke judul yang berkaitan tentang ilmu hadis dan macam-macamnya. Pengertian ilmu hadis dan pembagiannya. Secara terminologi, ilmu hadis diumumkan dalam definisi yang dikemukakan oleh ulama mutaqaddimin sebagai berikut. Ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang cara-cara persambungan hadis kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi hal ihwal cara perawinya yang menyangkut kedabidan dan keadilannya, dan dari bersambung dan terputusnya sanad sebagainya. Pada perkembangan selanjutnya oleh ulama mutakhirin, ilmu hadis ini dibagi menjadi dua, yaitu 1. Hadis riwayah, dan 2. Ilmu hadis dirayah, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut. Ilmu pengetahuan yang mempelajari hadis-hadis yang berdasarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat maupun tingkah lakunya. Yang kedua, ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis dirayah biasanya juga disebut dengan mustalah hadis, ilmu usul al-hadis, ulum al-hadis, dan qawaid al-tadris. Al-Tarmizi mentarifkan ilmu ini dengan undang-undang atau kaedah-kaedah untuk mengetahui keadaan sanad dan matan, cara menerima dan meriwayatkan sifat-sifat perawi, dan lain-lain. Adapun yang dimaksud dengan hakikat periwayatan adalah penuklikan hadis dan penyandaran kepada sumber hadis atau sumber berita. Syarat-syarat periwayatan adalah penerimaan perawi terhadap hadis yang akan diriwayatkan dengan berbagai cara penerimaan, seperti melalui al-asma atau pendengaran, al-ijazah atau pemberian izin, dan perawi. Macam-macam periwayatan adalah membicarakan sekitar diterima atau ditolaknya suatu hadis. Keadaan adalah pembicaraan sekitar keadilan, kecacatan, dan perawi, dan syarat-syarat mereka dalam menerima dan meriwayatkan hadis. Macam-macam hadis yang diriwayatkan meliputi hadis-hadis yang dapat dihimpun pada kitab-kitab tasnif, kitab tasnid, dan kitab mujam. Yang dimaksud dengan rawi adalah orang-orang yang menyampaikan atau meriwayatkan hadis, sedangkan yang dimaksud dengan marwi adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau kepada sahabat atau kepada tabi'in. Keadaan rawi dari sudut makbul dan mardudnya ialah keadaan perawi dari sudut kecacatan, keadilan, peristiwa sekitar penerimaan dan periwayatannya, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan itu. Masuk ke B, cabang-cabang ilmu hadis. Nah, cabang-cabang ilmu hadis ada banyak, yang yaitu Rijal al-hadis, ilmu hadis jaharm, wal al-ta'dil, ilmu tarik, al-ruwah, ilmu i'la al-hadis, ilmu nasik wal mansuk, ilmu asbab wurud al-hadis, ilmu mukhtalif al-hadis. C. Beberapa unsur penting dalam kajian hadis. 1. Sanad, isnad, musnad, dan musnid. Kata sanad menurut bahasa adalah sandaran atau sesuatu yang kita jadikan sandaran. Dikatakan demikian karena hadis yang bersandar kepadanya menurut istilah
Terdapat perbedaan rumusan pengertian. Al-Badru bin Jamaah dan Al-Tibi mengatakan bahwa sanad adalah berita tentang jalan matan. Yang kedua, matan. Kata mantan atau almat menurut bahasa berarti tanah yang meninggi, sedangkan menurut istilah adalah suatu kalimat tempat berakhirnya sanad. Yang ketiga, rawi. Kata rawi atau al-rawi berarti orang yang meriwayatkan atau memberitakan hadis atau nakil al-hadis. Baik, hanya itulah yang dapat saya paparkan dalam tugas mata kuliah hadis. Saya mohon maaf apabila saya ada membuat kesalahan atau penyebutan kata saya yang salah. Saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.